Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan berjalan bersama Tuhan. Tema pada hari ini adalah doa bagi bangsa dan pemerintahan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai yang keempat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan peroleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya kita sungguh mengucap syukur karena kita memiliki Tuhan yang mendengar seruan doa kita. Tuhan yang peduli akan kehidupan kita, yang perhatikan kita di dalam pergumulan, di dalam persoalan, dan bahkan Ia akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan kita. Sehingga kita bisa membawa setiap permohonan-permohonan, pergumulan hidup kita di dalam doa. Baik pergumulan secara pribadi maupun bagi keluarga atau saudara kita. Akan tapi di dalam firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mengingatkan kita supaya permohonan kita, doa kita memiliki jangkauan yang lebih luas lagi. Ya, melalui Paulus, ya, firman Tuhan mengingatkan, menasihatkan sebagai orang percaya, kita tidak hanya mendoakan diri kita atau circle kita saja, tapi juga mendoakan semua orang, bahkan raja dan para pembesar. Kita sadar bahwa doa-doa seperti ini seringkali kurang mendapat perhatian kita atau terluput dari permohonan-permohonan doa kita. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita boleh menjadi dampak bagi lingkungan sekitar kita, bagi bangsa dan negara dimanapun kita ditempatkan. Kita dapat melakukannya melalui perbuatan baik kita, ya, melalui kontribusi kita, ya, dan juga bisa melalui doa-doa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini artinya menunjukkan bagaimana kita peduli, kita rindu bangsa dan negara kita senantiasa dalam suasana, dalam kondisi yang aman dan tentram. Doa bagi raja dan pembesar maksudnya adalah doa bagi orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan. Jika di dalam zaman Paulus pada saat itu bisa berarti Kaisar Romawi ataupun para gubernur dan para bawahan-bawahannya, pasukannya. Namun jika pada zaman kita di negara kita saat ini, itu berarti kita mendoakan bagi presiden, bagi wakil presiden, bagi para menteri, ya, dan jajaran aparat pemerintahan lainnya. Meskipun ya kita sadari kita tidak mengenal mereka dan mereka beberapa bukanlah orang Kristen, tapi firman Tuhan mengajarkan pada kita untuk tetap mendoakan mereka. Kenapa? Karena pemerintahan ini dipakai Tuhan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di negara kita. Kita sadar begitu besar dan berat tugas para pejabat pemerintahan saat ini. Ya, pada saat ini mereka masih bergelut dalam penanganan pandemik, vaksinasi, dalam pemulihan ekonomi, dan bahkan secara tiba-tiba terkadang muncul bencana alam yang juga perlu ditangani, Bapak Ibu sekalian. Ya, melalui doa kita mau melibatkan Tuhan. Kita mohon Tuhan campur tangan, menolong para pemerintahan kita untuk dapat melaksanakan tugas mereka, tanggung jawab mereka yang besar. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah mungkin ada kekurangan-kekurangan dari pemerintahan kita, kinerja mereka, marilah kita tidak komplain, kita menggerutu, mengeluh. Janganlah kita menyebarkan kebencian di antara masyarakat. Namun kita masih mau bersyukur karena kita masih berada di tengah-tengah negara yang merdeka, negara yang memiliki begitu banyak kaya akan sumber daya alam, dan juga negara yang masih menjunjung tinggi toleransi di tengah-tengah masyarakatnya. Marilah kita bersyukur dan berdoa, ya, bahkan supaya mereka ya boleh mengenal Kristus, boleh menerima anugerah keselamatan dari Tuhan.
Ya, di negara kita ada penginjilan-penginjilan sedang berlangsung, semuanya bisa berjalan hanya dengan kekuatan, hanya dengan pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mengingat di dalam doa-doa kita. Janganlah kita pernah menganggap remeh dampak dari doa-doa kita, Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai murid-murid Kristus, kita memang sudah seharusnya menjadi umat-umat pendoa. Ya, Tuhan mendengar doa kita sesederhana apapun. Oleh sebab itu, marilah kita memperhatikan jam-jam doa kita. Ya, marilah kita melaksanakannya dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat mendoakan bangsa dan negara kita. Ya, kita rindu negara kita senantiasa diberikan keamanan, kesejahteraan, ketentraman dari Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah menempatkan kami di tengah-tengah negara Indonesia yang kami cintai ini, Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tuhan boleh pakai kami, boleh menjadi berkat bagi negara ini. Terkhusus melalui doa-doa kami bagi bangsa ini. Tuhan berikan kerinduan bagi kami untuk senantiasa memperhatikan pemerintahan, memperhatikan warga di negara kami. Kami rindu menaikkan setiap permohonan doa-doa bagi bangsa kami, Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh campur tangan. Kami rindu Tuhan boleh memberikan hikmat bagi para aparat pemerintahan supaya mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan penuh hikmat dari Tuhan, dengan rasa takut akan Tuhan. Kami sadar orang-orang yang dipilih dalam pemerintahan itu Tuhan pakai untuk boleh menyatakan kebenaran di tengah-tengah negara kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan terlebih lagi kami rindu banyak orang di negara kami, Tuhan, boleh menerima anugerah keselamatan, boleh mengenal Kristus, ya Tuhan. Tuhan sendiri yang mengetahui jalan atau cara yang terbaik untuk boleh memenangkan banyak jiwa dalam negara ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan pakai menjadi saluran berkat, Tuhan pakai untuk menjadi saluran untuk menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah negara Indonesia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah seruan dan doa kami, Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.